Pemuda-pemuda hebat di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang remaja yang ikut berperang dan wafat dalam keadaan syahid di Perang Badar. Para syuhada dalam Perang Badar berjumlah 14 orang. Di antaranya adalah Sayyidina Haritsah bin Suraqah yang baru berusia 18 tahun. Dalam Perang Badar tersebut, beliau diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mata-mata dalam Perang Badar. Namun di saat bertugas, tenggorokan Sayyidina Haritsah terkena panah serangan dari kaum musyrikin, sehingga membuatnya gugur dalam keadaan syahid. Semoga Allah meridhai beliau. Dan telah disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh ibu dari sahabat Haritsah yang mati syahid dalam Perang Badar, sementara usianya masih remaja. Sang ibu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maukah engkau memberitahu keadaan anakku Haritsah?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bersabarlah, kerana dia telah mati syahid di jalan Allah." Sang ibu kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau mengetahui bagaimana kedudukan Haritsah di hatiku? Kerana aku tidak mempunyai anak melainkan Haritsah. Tolong beritahu aku di mana anakku saat ini. Jika dia di surga, maka aku akan bersabar. Jika dia di tempat lainnya, maka aku tidak akan berhenti menangis." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya kabar gembira, "Wahai ibu Haritsah, sesungguhnya surga itu memiliki 8 tingkatan, sementara anakmu berada di surga Firdaus yang paling tinggi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mendengar hal itu, ibu Sayyidina Haritsah menangis gembira setelah mengetahui nasib anaknya berada di surga Allah yang paling tinggi. Semoga Allah meridhoinya. Lihatlah pengorbanan para sahabat Nabi dan lihatlah bagaimana seorang pemuda berkorban untuk agamanya. Itulah orang yang penuh kesungguhan dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbekal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalian pernah mendengar kisah sahabat Abdurrahman bin Auf tak kala melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan perperangan di Perang Badar, Sayyidina Abdurrahman menoleh ke belakang dan mendapati ada 2 remaja yang ikut masuk ke dalam barisan perang. 2 anak tersebut, satu bernama Muaz dan satunya lagi bernama Muawiz. Keduanya putra dari Sayyidina Amir bin Jamuh yang masih berumur 15 tahun. Mereka berdua meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang dan mereka ingin mati syahid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Namun di dalam hati Sayyidina Abdurrahman bin Auf bergumam, apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil seperti mereka dalam perperangan genting seperti ini? Aku khawatir terhadap mereka berdua. Namun anehnya, salah satu dari mereka mendatangi dan berkata padaku, "Wahai paman, apakah anda mengenal Abu Jahal bin Hisham?" Aku jawab, "Ya, aku mengenalnya." Sang anak kembali bertanya, "Paman, tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal itu." Aku bertanya-tanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan Abu Jahal?" Ia menjawab, "Aku mendengar bahwa dia sering mencaci dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Aku telah bersumpah kepada diriku dan telah berjanji kepada Allah, jika mataku melihat Abu Jahal, maka aku tidak akan kembali sampai aku atau dia yang mati terlebih dahulu." Aku takjub dan senang mendengar perkataannya. "Nanti jika aku melihat Abu Jahal, akan aku tunjukkan padamu," jawabku. Dan setelah beberapa saat adiknya memanggilku dan ia tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh kakaknya sebelumnya. "Wahai paman, apakah anda mengenal Abu Jahal bin Hisham?" Aku jawab, "Ya, aku mengenalnya." Sang adik kembali bertanya, "Paman, tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal itu." Aku bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan Abu Jahal?" Ia menjawab, "Aku mendengar bahwa dia sering mencaci dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Aku telah bersumpah kepada diriku dan telah berjanji kepada Allah, jika mataku melihat Abu Jahal, maka aku tidak akan kembali sampai aku atau dia yang mati terlebih dahulu." Aku kembali dibuat takjub oleh anak kecil ini. Aku jawab, "Ya, nanti jika aku melihat Abu Jahal, akan kutunjukkan padamu." Subhanallah, sungguh menakjubkan keimanan ini. Lihatlah cinta anak belasan tahun kepada Allah dan Rasulnya, padahal mereka berdua berasal dari kota Madinah, sementara Abu Jahal tinggal di kota Mekah. Mereka belum pernah melihat atau mengenal sebelumnya, namun rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendorong kedua anak ini untuk ikut berperang, siap mengorbankan nyawa mereka dan bertekad untuk membunuh Abu Jahal yang sering menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata,
Aku tidak lebih senang jika ada dua orang dewasa menggantikan posisi kedua anak kecil tersebut. Setelah beliau melihat pancaran iman yang tampak di mata dan suara kedua anak kecil itu, beliau berkata, meski kecil, mereka berdua ini lebih baik bagiku daripada orang dewasa yang kuat, karena mereka berdua mempunyai iman yang sangat kuat. Tatkala kami berada di medan perang, tampaklah Abu Jahal dan kaum musyrikin yang berada di sekelilingnya berkata, Abu Jahal tidak bisa disentuh oleh seorang pun. Maka aku berkata kepada mereka berdua, inilah Abu Jahal bin Hisham yang kalian cari. Dia berkeliling memutari barisan kaum musyrikin, maka tidaklah aku selesai dari ucapanku, melainkan mereka berdua langsung menyerangnya dengan pedang mereka masing-masing. Aku melihat semangat mereka seperti dua burung Raja Wali yang sedang menyerang mangsanya. Mereka berdua menyerang Abu Jahal tanpa mempedulikan kaum musyrikin yang ada di sekelilingnya. Yang satu menebas Abu Jahal dari kiri dan satu menebas dari kanan, sehingga Abu Jahal terluka dan jatuh dari kudanya, tergeletak di atas tanah. Maha suci Allah, hanya dengan dua tebasan dari dua anak yang ikhlas ini, Abu Jahal seketika roboh, tersimpuh di atas tanah. Mereka berdua kemudian berlari menuju Rasulullah SAW. Sang kakak berkata, Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Sang adik juga berkata, Ya Rasulullah, justru akulah yang membunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, apakah kalian telah mengusap pedang kalian setelah menebasnya? Mereka menjawab, belum ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, perlihatkanlah pedang kalian kepadaku. Beliau SAW melihat kedua pedang itu berdarah. Pedang ini ada bekas dan pedang itu juga ada bekas darahnya. Maka kalian berdua telah membunuhnya. Akan tetapi pedang milik Muaz lebih dalam dan lebih banyak bekas darahnya. Maka salap harta rampasan dari Abu Jahal akan diberikan kepada Muaz. Setelah Abu Jahal terbujur kaku di atas tanah dan tidak mampu bangun karena luka yang dialaminya, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang memiliki badan kecil melewati jasad Abu Jahal. Beliau adalah sahabat yang bacaannya disukai oleh Rasulullah SAW. Ternyata didapati Abu Jahal belum mati, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung menaiki dadanya untuk memotong lehernya. Lantas Abu Jahal bertanya, hai pengembala kambing, kemenangan milik siapa hari ini? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, kemenangan milik Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berusaha mengambil pedang dan ingin segera menggorok kepala Abu Jahal. Namun Abu Jahal berkata, jangan pakai pedangmu, pakailah pedangku yang lebih tajam ini. Jika kau ingin memotong leherku, maka potonglah di bagian bawah agar Muhammad tahu bahwa kepalaku besar, dan sampaikanlah kepada Muhammad bahwa aku adalah musuhnya. Na'udzubillah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun segera memotong leher Abu Jahal dan membawa kepala tersebut ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan ucapan Abu Jahal kepada Nabi SAW bahwa ia adalah musuhnya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, Fir'aun yang aku hadapi lebih buruk dari Fir'aunnya Musa. Sungguh Fir'aun Musa ketika ia hampir tenggelam, ia menyesal dan berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Quran Surat Yunus ayat 90. Sedangkan Fir'aunku ini ketika akan mati malah menyombongkan diri dan berkata bahwa dia adalah musuhku. Subhanallah, ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedudukan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada Nabi Musa. Maka cobaan yang beliau hadapi jauh lebih dahsyat daripada cobaan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin berat cobaannya. Dan Fir'aun umat ini lebih buruk daripada Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita selalu dalam ketakwaan. Amin.